soal kasus dengan mantan suami seperti apa sih Mbak sejauh ini perkembangannya? Yang aku dengar sih katanya suami aku sekarang, mantan maaf, mantan suami aku sekarang udah ada di sel, udah ketangkep kemarin katanya DPO ya. Aku sih sebenarnya nggak tahu jelasnya, nggak tahu pastinya kenapa dia bisa sampai DPO. Yang aku baca di Google sih katanya dia kasus pajak ya yang udah lama. Terus ya sih gitu aja kalau soal kasus KDRT ya. Kalau yang kasus KDRT masih berjalan, tinggal tunggu dia selesaikan dulu hukumannya yang soal pajak, baru nanti aku lanjutin lagi yang KDRT. Nah, kamu sendiri tahu kabar bahwa mantan suami sudah ada di dalam tuh dari mana sih? Aku tahu dia udah di dalam itu dari partner kerjanya. Dia infoin ke aku. Dibilangnya apa tuh? Ya biasalah dia Mbak Gege Mbak Gege udah denger belum kalau Pak ini udah masuk. Masuk kenapa KDRT kan belum, malah justru kita tadinya mau damai ya. Ada niatan RJ gitu. Karena waktu itu pengacaranya mantan suami datang ke kampung, ke rumah aku yang di kampung, datang dia minta RJ. Tadinya memang kita mau RJ, terus keburu dia masuk. Terus gimana dong? Artinya kan dia sudah masuk dan KDRT tetap berjalan. Terus kamu sendiri gimana? Apakah mungkin kamu jenguk mantan atau gimana? Ini aku udah putuskan cerai ya, jadi memang lagi proses, tinggal tunggu akta cerainya aja. Aku udah nggak mau berhubungan lagi sama orang-orang toksik. Artinya sempat komunikasi nggak sih sama mantan gitu? Terakhir komunikasi? Udah lost contact, udah diblokir, nomor aku udah diblokir, tapi dia masih komunikasi sama anak-anak, masih WhatsApp sama anak-anak. Sampai sejauh ini gimana? Artinya untuk nafkah sendiri untuk anak-anak? Dia bilang ke pengacaranya sih mau menafkahi ketiga anaknya, tapi dia nggak mau kasih rumah tempat tinggal, dia nggak mau kasih. Nggak tahu kenapa. Jadi artinya selama ini anak-anak sama kamu? Sama aku semua. Nah kan bukannya kamu pernah tinggal yang di Pondok Pinang itu? Nah itu yang di Pondok Pinang katanya udah diambil alih sama investornya. Aku sih nggak tahu pastinya ya apakah itu benar atau tidak, kalau rumah itu udah diambil investornya atau cuman akal-akalan aja. Aku nggak tahu, biarin aja lah ya, namanya rezeki mah nggak akan kemana ya. Kalau dia ayah yang baik pasti memikirkan tempat tinggal untuk anak-anaknya. Tapi sejauh ini gimana buat kamu sendiri dengan begitu banyak masalah ya terhadap suami? Artinya belum selesai masalah kasus KDRT, ternyata sudah masuk di dalam. Artinya kan ini proses lagi gitu loh. Sebenarnya pengaruh nggak sih gara-gara dia support si selingkuhannya itu untuk preskon setiap hari memviralkan persoalan rumah tanggaku, sehingga nama dia jadi ke blow up lagi dan kejari nggak mau keduluan mungkin ya sama kasus yang KDRT ku. Itu dugaan aja sih, dugaan aku karena dia DPO kasusnya sudah lama, mungkin mereka nggak mau keduluan sama yang KDRT. Artinya kamu secara tidak langsung puas nggak sih dengan karma nggak sih? Cepet ya. Aku nggak berusaha untuk penjarain dia, tidak, karena walau gimana pun juga dia ayahnya dari anak-anak aku harus tetap baik sama dia. Aku juga dia harus tetap berkomunikasi baik karena anak aku kan 3, harus tetap dia nafkahi gitu kan. Makanya kemarin kan ada sempat niat untuk RJ, untuk damai, ternyata udah keduluan masuk. Ya bukan salah aku dong, tapi sebetulnya sih
salah mereka sih. Aku kadang suka nyalahin mereka juga. Kenapa kemarin diviralin? Artinya kenapa disayangkan ya, kenapa mesti harus Sayangkan ini? sekali. Kenapa kemarin mereka preskon setiap hari, istilahnya membicarakan persoalan rumah tangga aku gitu. Itu kan bukan ranah dia ya, bukan ranah si perempuan itu. Harusnya si perempuan itu diem aja mulutnya gitu, udah diem, nggak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Tapi kemarin aku nggak sengaja, kan memang handphone mantan suamiku emang aku bawa ya, dari semenjak KDRT itu handphonenya aku bawa. Aku pikir di handphonenya itu sudah tidak ada aplikasi atas nama dia ya. Pas aku cek masih ada akun Shopee, dan ternyata isinya dia belanja baju-baju dinas dari semenjak awal Oktober sampai Februari. Artinya apa? Artinya ada beberapa yang dikirim ke apartemen dia, ada juga yang dikirim ke rumah aku. Sedangkan aku sudah keluar dari rumah itu bulan September. Bulan Oktober sampai Desember dia masih kirim ke apartemen si perempuan itu yang disewakan oleh dia, entah disewakan entah dibelikan. Ya entahlah, pokoknya dikirim ke apartemen dia sampai Desember. Padahal Desember sama awal Januari saya masih ketemu mantan suami di rumah saya yang di Pondok Pinang. Itu sempet dia agak ngebaikin aku gitu, karena dia mau aku